Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing di LPTK Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Julianti, guru mata pelajaran matematika, sekaligus sebagai mahasiswa dengan NIM 2205437345 pada PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pendidikan matematika di LPTK Universitas Riau. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 11 multimedia di SMK Negeri 2 Bukit Batu dengan materi matriks pada submateri perkalian matriks dengan matriks. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk. Siap. Duduk. Untuk mengawali pelajaran pagi hari ini adalah kita berdoa. Dulu lah ya. Kamu Dir. Amelia, Anissa, Anissa Sumada, ya, Anya, Anya yang sudah datang. Apa keterangannya? Cahyani Fikri, Fikri Saputra. Hadir yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Oke, coba diperhatikan kiri kanannya udah oke? Kondisinya udah bersih? Bisa kita mulai ini? Siap. Sebelum kita mulai, kita refresh dulu ya, untuk berarti konsentrasi. Bisa semuanya berdiri? Siap. Jadi begini aturan permainannya. Kita hitung ya. Siap. Berhitung mulai dari 1 sampai berapa nanti hitung. Ingat, Anda itu nomor berapa gitu ya? Ingat nomor berapa. Nah, jadi kita praktekkan. Sekarang kita berhitung dulu lah. Ya, berhitung mulai. Ingat nomornya masing-masing ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18. Ingat nomor masing-masing? Siap. Nah, nanti pada saat mengatakan 14, ya, yang nomor 14 menjawab 14, yes. Langsung yang itu menyebutkan, yang nomor 14 tadi menyebutkan, lemparkan ke orang lain. 7 misalnya. Ya, yang 7, yang nomor ganjil 7, jadi 7, oke, gitu ya. Menyebutkan nomor kawannya lagi. Paham? Tapi harus cepat ya.
Kuat, suaranya kuat. Biar dengar kawannya. Ulangi, ulangi. 15. Yes, no. Ganti. Oke. 15 apa? Oke. Duduk. Lu konsentrasi duduk dulu. Lanjut ya. 12. Yes. Yes, 5. 5, lanjut. 5, oke, 16. Yes, oke, 1. Yes, oke. Yes, 1. Lagi aja ya, kamu aja. Yang enam ya. Oke. Yes, 3. Itu. Konsentrasi. 11. Oke, 15. Mas duduk. Aduh. 10, yes. 15. Baik, kita mulai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang berkaitan mafik dengan mafik. Baik, kita akan simak video berikut ini. Kalau bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngapalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi, di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita gak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamanya, "Mam, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga, teman-teman. Belajar matematika itu gak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat ataupun ngacak. Harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum. Kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya. Bahwa sesulit apapun cobaan hidup pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Next.
Kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Dalam ya. Pernah gak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling pinter sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-menawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Oke cukup, kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Jadi ya, mati mau belajar matematika ya. Jadi matematika itu perlu kesabaran dan keyakinan. Ya. Jadi kita tadi mempelajari tentang apa? Perkalian matrik dengan matrik ya. Nah sekarang apa manfaatnya? Ya, manfaat dari perkalian matrik dengan matrik bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti apa? Nah, misalnya kita membeli barang di Pepsi ya, di Indomie misalnya. Beli di Indomie 3, beli apa lagi? Apa lagi? Biasanya beli apa? Oh, Pepsi. Kopi juga lagi. Cemilan. Nah, beli cemilan misalnya. Cemilannya 1. Kemudian air Sprite-nya misalnya. Sprite-nya misalnya 2. Nah, harga masing-masing itu kan udah ada tertera di sana ya. Nah, jadi berapa kita membayar? Nah, sebetulnya konsep itu ya bisa kita pakai mencari total biaya itu dapat kita pakai menggunakan konsep perkalian matrik ya. Nah, manfaat dari perkalian matrik dengan matrik. Nah, sekarang ayo kita ingat kembali. Ya, ayo kita ingat kembali. Yang pertama, bagaimana menentukan order suatu matrik? Masih ingat? Dengan menghitung jumlah kolom dan barisnya. Kita harus menentukan baris dan kolom. Ya, ini cara menentukan order ya. Jadi kita lihat berapa barisnya, berapa kolomnya. Nah, coba saya matrik A, nanti barisnya 2, kolomnya 3. Nanti matrik A itu berorder 2 kali 3. Kemudian, kapan dua matrik itu dikatakan sama? Ketika order dari 2 matrik tersebut sama. Apabila order kedua matrik itu sama ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini kita mulai bermain dengan angka. Berapakah hasil dari min 5 kali 3? Min 15. Min 15. Betul. Selanjutnya, 28. min 7 kali min 4. 28. Positif ya. Positif. Yang berikut, berapakah hasil dari min 6 tambah 2? Min 4. Min 4 atau 4? Min 4.
hari ini, yang pertama konsep perkalian matrik dengan matrik. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung hasil perkalian matrik, ya, perkalian dua matrik. Nah, ini dia. Hari ini dalam pembelajaran ini nanti ada penilaian. Penilaian seperti ini. Ya, ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu adalah nanti yang dinilai dalam kerjasamanya, dalam kelompok kerjasamanya di mana. Ya, nanti akan ibu nilai pada saat kalian melaksanakan tiga kelompok. Juga tanggung jawab. Nah, inilah penilaian sikap yang akan dinilai pada hari ini. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Nah, di akhir pertemuan, ya, kita akan mengadakan tes formatif. Di sinilah nanti akan dinilai kemampuan pengetahuannya. Dan juga nanti ada penilaian keterampilan. Ya. Nah, seperti yang sudah dibuka di kemarin, ya, kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang ini adalah nama-nama anggota kelompoknya ada di trigonometri, nanti aritmatika, logaritma, geometri, dan aljabar. Ya, ini kelompoknya. Nah, mekanisme pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setiap kelompok nanti akan mendapatkan LKPD. Orangnya akan mendapatkan LKPD, ya. Kemudian setiap kelompok itu bagi tugas. Dalam kelompok itu kamu bagi tugas. Misalnya teman A mencari yang diketahui misalnya apa, yang kawan B untuk yang menulisnya, itu ya. Jadi dibagi per kelompoknya. Yang ketiga, nah, diskusikan. Dari permasalahan yang ada di LKPD itu kalian diskusikan. Selanjutnya, setelah dapat hasil diskusi, ada perwakilan kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya. Nah, saat diskusi dilakukan atau presentasinya dilakukan, silakan kelompok lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok penyajinya ini, ya, ditanggapi. Kemudian setelah ditanggapi baru sama-sama nanti dirangkum apa yang bisa dirangkum dari hasil diskusi kita pada LKPD itu, ya. Itu mekanismenya. Baik, sebelum kita mulai permasalahannya, silakan kalian duduk per kelompoknya. Ada ya kan yang belakangi, ya. Sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sekarang kita membaca LKPD-nya. Baik, sudah dapat semua? Silakan kita rapikan LKPD-nya. Nah, di situ sudah ada masalah satu. Nah, coba diamati permasalahan yang nomor 1. Dibaca, LKPD-nya dibaca, permasalahannya.
benar, kita harus ubah kilo ke kilogram. Jadi dari gram itu kita ubah menjadi kilogram. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nek, Ya. kan di situ ada 2,5 on. Itu aslinya diubah ke gram dulu baru segini atau? Nah, 2,5 gram. Nah, tadi kita sudah sepakat ya kalau itu harus kita ubah menjadi kilogram, ya kan? Nah, sekarang 2,5 on. Itu berapa kilogram? 1 on itu berapa gram? 100 Nah, gram. 1 on itu 100 Gram. Berarti 2,5 on itu berapa gram? 250 gram. 250 Gram. Kemudian kita ubah lagi menjadi Kilogram. kilogram, ya. Jadi dirubah juga menjadi kilogram. Ada lain pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, apabila bisa dipahami, kita lanjut. Ya, berdasarkan masalah yang pertama, katanya, coba berdasarkan permasalahan tadi, ya, coba kumpulkan informasinya. Apa yang diketahui dari permasalahan itu, kemudian apa yang ditanyakan. Silakan ditulis di kolom di bawah itu ya, ada kolomnya kan. Nah, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, ya, silakan didiskusikan. Bagaimana ya kenapa uang harus dikeluarkan? Ya, untuk membeli bahan utama kue tersebut. Nah, coba didiskusikan dengan dokter. Sesuai tuntutannya. Sistematik tadi ya, kita lihat kedua tadi. Matematika itu adalah sistematik, artinya terurut. Jadi yang diketahui, yang ditanya tadi, ada buat di sini bagaimana yang menentukan berapa totalnya pengetahuan yang harus dikeluarkan untuk biaya membuat kue, biaya ulang tahun. Jadi kalau ada depan ini, depan ini, sudah. Ada kalau depan ya, kita dengan ada di kolom kedua. Yang kolom kedua sudah diisi. Yang kolom kedua itu apa? Tulis apa yang ada dapat dari Romanas sampai dalam bentuk matrik. Ya, jadi kalian semua dalam bentuk matriknya seperti apa? Iya. Oke, langsung ke dia. Untuk dalam materi yang pertama dapat angkanya. Nah, sekarang coba di dalam bentuk materi. Karena tadi yang pertama coba dilihat. Ini dalam materinya berarti ya. Oke, lanjutkan. Dalam bentuk materinya. Ya. Ya. Ya, kalau coba lanjutkan ke masalah yang kedua. Kalau tadi udah dalam materi, lihat masalah keduanya hampir sama. Coba bagaimana menentukan hasil perkarya A dan B.
Ya, itu ada langkah-langkahnya. Ya, KPD itu ada langkah-langkahnya. Coba diikuti. Baik, nah sekarang kemudian masalah ketiga. Coba diperhatikan. Coba diselesaikan apa yang ditanyakan di situ. Nah, dari ketiga permasalahan yang udah kalian lihat tadi, ya, ada kesulitan kan di sana? Ketika ada kesulitan, banyak permasalahan yang beberapa. Coba dituliskan nanti di dalam PPT-nya. Oke, sudah selesai? Selanjutnya, coba kita simpulkan apa kesimpulan dari diskusi yang Anda lakukan tentang ketiga permasalahan tadi ya. Oke, sekarang ayo kita yang berikutnya itu sudah siap ya. Nanti silakan dipresentasikan untuk hasil diskusinya. Silakan kelompok berapa yang mempresentasikan untuk menyimpulkan bahwa perkalian dalam hukum memiliki syarat. perkalian Pada dua matematik memiliki syarat. Syaratnya itu dapat dikalikan jumlah kolom pada titik 1 sama dengan jumlah baris titik kedua. itu yang disimpulkan. Ada lagi? Mulai dari kelompok ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada tanggapan? Nah ini, katanya perkalian matrik syaratnya itu dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ada tanggapan? Baik, kalau tidak ada tanggapan, berarti ini sesuai ini syaratnya. Sesuai. Oke, kalau sesuai kita harusnya ada lagi kesimpulan yang kedua ada Hasil kali matriks dapat diperoleh mulai dari kelompok kesimpulan yang pertama dibuat dari kelompok geometri. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada tanggapan? Nah ini, katanya perkalian matrik syaratnya itu dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ada tanggapan? Dari ketiga masalah itu tadi kan ada yang masalah kedua ya. Nah, bagaimana mendapatkan yang masalah kedua? Ada yang bisa mempraktikkan di sini, menggunakan matematik ini? Ya, silakan. Masalah kedua. Dari masalah kedua ya. Pak, di sini. Jelaskan? Bisa menjelaskan ini? Oke, Pak, diperhatikan. Ya. Yang dua. 3 kali 3 9. Buat tambah. Pahami? Ya. Ini kalau kita uraikan secara sistematisnya ya. Nah sekarang coba kalian buka aplikasi matrik operasinya ya. Coba dibuka.
aplikasi ya, menggunakan aplikasi Matrix Operation. Ya. Sudah bisa kan menggunakannya? Ya. Dan sebelumnya tadi yang pertama Matris A dan B dapat digunakan jika jumlah kolom matris A matris Sama B dengan sama yang dengan matris B, matris kanan. kita menyimpulkan. Nah sekarang untuk penilaian pengetahuannya, di sini akan diberikan tes formatif. Sekarang kerjakan tes formatifnya, waktunya 15 menit. Sudah selesai, sudah semua ini? Ya. Sudah ditulis namanya? Jadi untuk hari ini setelah melakukan tes formatif maka sudah selesai pelajaran kita pada hari ini ya. Nah kira-kira apa kesan kalian saat belajar hari ini? Bagaimana kesan kalian? Ini tadi bisa lebih membantu?